kompostik di tingkat-tingkat kecamatan. Harapannya ke depan setiap masyarakat bisa mampu memproduksi pupuk secara mandiri. Nama saya Widi dari Citra Agro. Jadi kita bergerak di bidang pertanian khususnya untuk industrialisasi pupuk kompostik di tingkat-tingkat kecamatan. Saya bertani juga, hobi saya tani, memang hobi tani. Terus saya bekerja di sebuah perusahaan pupuk, sempat di bagian lab juga, jadi sedikit tahu tentang formulasi pupuk. Jadi ya, alhamdulillah kita kembangkan di daerah kita, khususnya di wilayah Temanggung ya, sekarang ini. Kalau untuk bahan, kita ambil dari bahan baku di sekitar kita. Satu, rata-rata masyarakat juga peternak ayam petelur, jadi limbahnya, kohenya kita bisa ambil dari peternak ayam setempat di lingkungannya kita, yang paling banyak itu ya. Sebenarnya bisa juga dari ternak sapi, kambing, itu ya bisa juga. Tapi yang paling banyak kita ambil ya itu bisa sampai 1 bulan itu 300 tonan di satu desa ini aja ya. Artinya potensi untuk kembangin pupuk di sini ya lebih mudah didapatkan bahan bakunya. Gitu. Kalau untuk pembuatannya ada beberapa bahan baku yang kita pakai. Ada kompos kohe ayam, ada zeolit, ada dolomit, ada pakai hijauan. Hijauan kita ambil dari ledak kopi. Jadi komposisinya kita sudah dihitung ya. Misalnya kohenya kita ambil 50%, hijauannya kita ambil 10%, terus dolomit kita ambil 5%, zeolit 5%, ditambahin dengan beberapa aditif yang kita ambil dari formulasi P2O. Pertama kita pakai dekomposernya. Dekomposer itu tahap awal kita fermentasi. Kan ada 2 kali proses fermentasi. Yang pertama dekomposer, itu untuk fermentasi awal kayak yang di sebelah. Prosesnya 8 hari. Setelah 8 hari kita pindahkan ke tempat yang kompos yang sebelah. Proses lagi fermentasi dengan nutrisi itu 1 hari. Terus hari ketiganya kita masukin beberapa unsur formula juga, kayak asam lemak, ada terus fosfat masukin. Jadi unsur NPK-nya masuk lah nanti. Standar pupuk itu kalau semua tanaman yang dibutuhkan memang NPK-nya cukup, nitrogen, fosfat, kalium. Kalau unsur tambahannya ada CU, Fe, tapi skalanya mikro kecil ya. Yang paling banyak kita butuh ya NPK-nya, yang penting unsur itu kita butuh. Harapannya dengan organik ini masyarakat juga bisa memproduksi secara mandiri. Tujuannya itu, tujuan ada pupuk kompostik. Ini sebagai prototipe di masyarakat. Oh, kalau bikin pupuk itu ternyata di lingkungan kita ada banyak gitu kan, banyak. Bahan bakunya dari hijauan, daun-daunan, jerami, kohenya dari ternak kita, ternak sapi, kambing, apalagi ternak ayam juga melimpah. Tinggal bagaimana cara menformulasinya agar pupuk kita, kompostik ini hasilnya bisa lebih baik kan gitu. Bisa bagus lah buat tanaman. Gitu.
kompos itu. Memang semakin lama semakin bagus karena matang ya, proses matang. Tapi ada beberapa cara untuk mempercepat proses pengomposan fermentasi, termasuk dengan formula P2O ini kan sebenarnya 5 hari. 5 hari sudah bisa matang lah, masih matang, sudah bisa aman untuk diaplikasikan ke tanaman. Tergantung probiotiknya yang kita pakai. Kalau misalnya pakai produk lain ada yang 2 hari, 15 hari, 20 hari, itu aja sih probiotik kita pakai. Sama caranya ya, cara pengomposan yang betul itu seperti apa biar cepat, harus tahu juga. Kita caranya setiap bahan kita bedakan setiap bahan. Kalau bisa untuk jenis hijauan juga jangan terlalu banyak bahan. Kalau bahannya terlalu banyak kan macam-macam, setiap bahan baku itu penguraiannya ada yang cepat ada yang lama. Kalau satu bahan misalnya kita pakai filter kopi itu kan satu bahan ya, artinya kita bisa tebak nih, oh ini dalam sekian hari ini akan terdekomposisi cepat. Kayak ayam, oh butuhnya berapa hari. Semakin banyak bahannya kita semakin lama. Ya, penguraian bahan baku itu beda-beda. Daun pisang misalnya juga lama kan, jerami akan lama, lebih lama lagi. Jadi partikelnya juga harus diperkecil. Jadi kayak misalnya sebelum dikompos digiling dulu. Ini sebelum dikompos kan digiling. Jadi dia lebih cepat. Semakin partikelnya kecil dia akan lebih cepat penguraiannya. Ada Bacillus sp, ada bakteri thermolik, ada bakteri thermolik itu jenis bakteri yang tahan terhadap panas suhu tinggi ya. Ada beberapa bakteri pengurai di situ. Jadi ada 21 macam bakteri mikroorganisme yang dipakai untuk dekomposan. Kalau kita bicara itu ada tanaman yang memang nggak perlu dipupuk kayak di hutan, itu nggak perlu dipupuk kan. Jadi daun yang jatuh itu terurai, terdekomposisi secara alami, dia subur kok, ya kan? Kalau kita bicara organik nih, bicara organik ya, di hutan itu malah ada orang bawa pupuk kan? Hutan belantara kita bilang gitu ya, nggak ada orang bawa pupuk, tapi tetap aja subur semua tumbuh, karena emang sudah secara alami terbentuk. Jadi unsur-unsur dari situ tetap subur di hutan, jadi nggak harus dipupuk. 10 hari sudah langsung bisa aplikasikan. Jadi yang kita sudah coba ada jagung, padi, kopi, sayuran, ada pisang tanah, sayuran macam-macam tanaman yang sudah kita aplikasikan. Cabai, syukur beberapa testimoni dari yang sudah pakai ya. Jadi alhamdulillah. Formulasinya, satu kita ada dekomposisinya sendiri, terus nutrisinya sendiri ya. Ada plusnya itu sebenarnya kita pakai plusnya itu sebenarnya urea 5% ya. Sebenarnya sebelumnya kita pakai pupuk kompos itu nggak ada ureanya, tapi ya karena juga di masyarakat juga sulit untuk berubah dari sintetis ke organik itu, waduh susah, harus pelan-pelan. Oh ini ada ureanya baru di kamu. Kalau nggak ada gitu, kadang-kadang susah juga. Ini real di lapangan seperti itu, di lapangan. Juga rata-rata lah. Kalau kita tanya petani, pupuk apa sih yang biasa dipakai ya? Ponska, urea, SP36. Ya udah itu. Selain itu bukan pupuk tadi. Sudah tertanam begitu di masyarakat. Apalagi dengan sekarang kondisi misalnya pupuk subsidi dicabut, dia bilang nggak ada pupuk, padahal di rumah banyak pupuk. Itu yang saya bilang tadi kan, misalnya kita mau bikin
pestisida dari rumah. Ada bawang putih, ada daun gamal, ada, itu jadi pestisida juga, bisa diolah jadi pestisida. Ada buah mahoni di sini banyak juga, bisa juga jadi pestisida. Nggak harus beli. Jadi konsep kita sebenarnya bagaimana cara bertani murah, itu yang ada kita manfaatin. Jadi toh lama-lama pasti subur. Nah, sekarang yang ada malah banyak petani yang pakai segala racun, semua diracun, pokoknya yang ganggu harus mati. Itu dalam konsep organik kita hukumnya haram. Organik, hablum minal alam harus dijalankan. Jadi kalau di Islam tuh hablum minallah, hablum minanas. Nggak satu lagi yang sering lupa, sering sholat ya. Tapi kita bunuh yang tiap hari bertasbih kan. Semua makhluk hidup yang diciptakan bertasbih. Mereka diracun semua. Jadi hamanya diganggu pun sama. Gimana caranya bunuh masyarakat itu? Bukan gimana caranya menciptakan simbiosis mutualismenya. Itu. Ini masalah sebenarnya, masalah. Jadi udah, kalau kita bilang rusak lah. Semua dibunuhin, ya kan? Coba kalau ditanya pakai apa nih? Racun ini. Udah semua racun yang dipakai. Habis itu buahnya kita konsumsi lagi. Penyakit banyak, kanker lah, diabetes lah. Coba makanannya harus diubah. Kenapa kita harus diubah ke organik itu? Alasannya termasuk itu, Pak. Alasan vitalnya, jangan sampai orang itu konsumsi bahan-bahan berbahaya yang masuk ke hasil tanaman kita, termasuk jagung, sayuran. Ini yang nggak pernah disadari masyarakat. Jadi ada proses aerob, ada anaerob. Jadi kalau aerob itu dia terbuka ya. Dan bahan juga kalau memang dia dekomposisi secara alami ya udah nggak usah ditutup, nggak ada masalah. Cuma kalau prosesnya biar cepat ya dengan cara anaerob itu ditutup rapat. Cuma suhunya tetap kita atur ya. Soalnya kalau terlalu rapat dengan suhunya tinggi, nanti mikroba itu akan ada yang mati. Akhirnya nggak maksimal proses komposisi. Ada yang dikasih pipa di atasnya buat ngatur suhunya. Suhu pengomposan itu 35 sampai 60 ya. Jadi kalau di atas itu kan ada beberapa mikroba yang memang mati di atas itu. Karena mikroba yang memang di atas itu kayak mikroba jenis thermal itu sampai 120 derajat masih bisa bertahan. Itu cepat gitu kalau buat ngompos. Dan kalau ngompos yang cepat itu, kalau kita mau tahu rahasianya itu ya sebenarnya ada faktor tanahnya. Tanah. Makhluk hidup yang sudah lepas nyawanya lah ya, itu akan mudah terurai. Semua akan terurai. Tanah yang hidup dia akan cepat mendekomposisi. Orang meninggal, orang mati. Kalau tanahnya mati, terurai nggak? Nggak. Karena banyak mikroorganisme di dalam tanah. Jadi orang meninggal dikubur, berapa hari udah tinggal pulang kan. Tanah yang hidup. Itu polanya organik, kita menghidupkan tanah. Selama prosesnya betul, bahan bakunya dipilih betul, waktu aja Pak sebenarnya. Semua akan terdekomposisi. Semua jenis makhluk hidup yang sudah lepas nyawanya lah bahasanya ya, kayak daun jatuh, sudah terlepas. Semua akan terurai. Nggak ada kegagalan kompos. Kalau kita bilang nggak ada, pasti terdekomposisi. Cuma waktunya beda. Cuma pola kita bagaimana mengolah kompos itu secara cepat aja dengan formasi kita. Kalau kompos bau, karena kompos yang jadi itu kan remah ya, satu remah,
baunya lebih bau ke bau tanah. Kalau masih bau berarti ya masih ada unsur patogennya di situ. Bakteri patogen. Bakteri patogen itu kan bakteri antagonis ya, bakteri yang merugikan, kayak bakteri E. coli, Salmonella, itu yang memang menjadikan tumbuh jamur di tanaman biasanya. Bakteri merugikan. Jadi kalau bisa menghilangkan patogen itu dengan ya termasuk dengan formulasi kita, rumah tangga itu kan bisa dimanfaatin juga menjadi pupuk kompos. Cuma biasanya kalau macam-macam gitu, ya itu yang saya bilang tadi, penguraiannya lebih lama. Kalau satu macam bahan baku itu kan kita tahu nih, ini sekian hari dia udah matang, jangan kohe aja, terus hijauan aja, diprosesnya lebih cepat. Dan itu bisa jadi juga pupuk cair juga bisa. Jadi ada sistem kayak ember tumpuk, itu kan diambil airnya, jadi limbah yang masuk, ada buah, ada jenis macam-macam itu masukin ke ember, nanti dimasukin ada sistem ember tumpuk. Jadi air lindinya yang kita pakai buat pupuk juga. Kita ada beberapa kerjasama dengan program-program dinas yang memang tertarik dengan organik. Kayak kemarin kita ada program desa pertanian pekarangan, kita masuk situ. Jadi diajak kerjasama lah ya, kerjasama pemberdayaan, pelatihan, lebih ke petani langsung, petani ya. Nah kalau bisa sih lebih ke konglomerat gitu, jadi duitnya langsung kelihatan. Jadi kelihatan duitnya. Kalau petani itu kadang-kadang ya Pak ngutang dulu kan gitu. ya gitu. Fleksibel lah. Siapa yang mau ya monggo, ya enggak ya kita paksa. Kesadaran aja. Kalau yang biasa ke organik ya kita jual kemasan yang 50 kilo 75. Tapi kita berani adu lah dengan pupuk yang beredar, pupuk sintetis itu. Kita nggak sebutin merek, tapi kita berani adu hasil, termasuk hasil dari buahnya pasti akan lebih segar, kayak padi. Berasnya itu bisa nggak gampang basi, lebih dibulirnya juga bernas lah. Kalau padi itu bernas ya, yang pernah kita pakai rata-rata dari yang sudah pakai bulir kan bernas. Padi nggak cepet basi, yang beras beda aja, rasanya nggak beda, rasanya beras ada beberapa keunggulan sih. Harganya jauh lebih murah. Jadi kalau takarannya mau 1 hektar itu efektifnya 1,5 ton kalau untuk padi. Kalau untuk jagung ya 2 ton. Kita sudah bisa berani untuk aduk. Untuk sekali produksi, kita sekali produksi paling 8 ton. 8 ton. Satu tempat fermentasi 8 ton. Dan ada 2 tempat fermentasi, bisa berarti kali 2 aja. 12 ton sekali produksi. Gitu sih. Harapannya kita banyak ngembangin produk ini, Pak. Setiap kecamatan harapannya ada. Jadi dari bahan baku yang ada di masyarakat kita olah jadi pupuk yang berkualitas. Tentunya kita melatih kemandirian lah. Masyarakat bisa ada kemandirian bahwa di sekeliling kita ada loh pupuk, nggak harus beli. Di sekeliling kita ada loh pestisida, nggak harus beli. Lo mau atau enggak kan gitu. Nah, itu ya susahnya di masyarakat, kendalanya. Kalau untuk pemerintahan, untuk dinas, BPL, ayolah kita bareng-bareng dengan masyarakat. Jadi diedukasi secara betul masyarakat itu bahwa bertani itu enggak harus dengan racun. Harus ada edukasi ke petani bahwa di sekeliling kita itu ya tadi saya bilang ada pupuk nggak harus beli, ada pestisida nggak harus beli, semua bahan baku sudah disediakan.
Misalnya kayak ini itu harapannya di tingkat PPL dan lebih ke lapangan ya. Ayo kita bareng-bareng edukasi masyarakat bagaimana cara bertani secara murah dengan hasil yang maksimal.